Puji Tuhan, selamat pagi buat saudara semua. Kita akan mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini, didahului dengan pujian. Tapi sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Puji syukur kepada Tuhan untuk hari yang baru yang kami boleh nikmati pada hari ini. Dibangunkan dengan kekuatan dan tubuh yang sehat, dan kami siap menjalaninya dalam pertolongan Tuhan. Kiranya rahmat dan kasih setiamu menyertai kehidupan kami. Firman-Mu menjadi pedoman, penunjuk langkah kami. Biarlah urapan Allah boleh menyertai kehidupan kami semua, sehingga kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang menjadi bekal dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus.
Tuhan, apa kabarnya saudara semua? Semoga hari ini saudara dalam berkat dan kemurahan Tuhan. Saya diberi tema untuk renungan pada pagi hari ini adalah miliki motivasi yang benar dalam melayani. Pelayanan membutuhkan motivasi yang benar. Ada motivasi yang benar, ada motivasi yang salah. Untuk dapat mengetahui motivasi itu salah dari mana, kita harus lihat apa yang benar. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara berbicara tentang pelayanan. Arti kata pelayanan. Pelayanan dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI di internet. Kita dapatkan arti melayani itu ada 3 hal. Yang pertama adalah membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni. Yang kedua adalah menerima ajakan, tantangan, menyambut tantangan. Yang ketiga adalah mengendalikan, melaksanakan penggunaannya. Tetapi yang kita lihat sesuai dengan tema kita adalah bagian pertama. Membantu, menyiapkan, mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, meladeni, seperti para pembantu sibuk melayani tamu. Lalu arti melayani, dolos juga, dapat berarti mengabdi, menjadi hamba, dilayani, aku melayani, atau memperbudak, hidup dalam perhambaan atau menghambakan diri. Jadi pelayanan itu ada kaitannya dengan kita melayani orang atau menghambakan diri terhadap seseorang. Sekarang kita lihat beberapa ayat tentang pelayanan sehingga saudara dapat mengetahui cara pandang Alkitab tentang melayani. Seringkali kita melayani itu menurut cara pandang kita sendiri yang banyak dipengaruhi oleh tata cara pelayanan dunia. Misalnya, melayani kita temukan di hotel-hotel ataupun di restoran-restoran. Ketika seseorang melayani, semuanya kita lihat serba baik. Apa yang memotivasi mereka untuk melayani dengan demikian baik? Biasanya karena upah yang baik atau gaji yang tinggi. Jadi pelayanan mereka, senyum mereka dasari karena mereka pun menerima satu upah uang ketika mereka selesai bekerja, biasanya di akhir bulan. Sekarang kita akan melihat pelayanan menghambakan diri menurut Alkitab. Saya tidak berurutan tetapi saya pakai beberapa ayat. Yang pertama kita lihat dalam Galatia 5 ayat 13. Dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kenapa kita harus melayani? Pertama adalah kita menerima kemerdekaan dari Tuhan. Yang kita tadinya hamba dosa, tujuan akhirnya adalah kematian yang kekal. Sekarang kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Nah, kemerdekaan inilah yang menjadi dasar untuk kita melayani. Dan pelayanan itu bukan pelayanan biasa. Tetapi kembali, karena setelah dimerdekakan, kita harus melayani satu dengan yang lain dengan kasih. Ini kata kunci yang penting. Melayani dengan kasih. Bukan karena hal upah dan lain sebagainya. Memang ada upah di sorga, tapi saat ini Tuhan tekankan melayani dengan kasih. Berikutnya saudara, 1 Petrus 4 ayat 10-11 dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hal yang menarik. Allah telah mengaruniakan setiap orang satu anugerah, satu kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan untuk melayani. Dan ketika saudara melayani, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Jangan menggunakan kemampuan cara pikir kita sendiri. Tetapi
kita melayani harus melalui kekuatan yang diberikan Allah kepada kita. Kekuatan ini diperoleh ketika kita melayani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada tantangan, ada permasalahan, tetapi kita memiliki kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kapan? Saat kita melayani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam ayat ini pun kita mengetahui bahwa tujuan pelayanan kita adalah yaitu supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus. Sebab apa? Tuhanlah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tujuannya adalah memuliakan nama Yesus Kristus. Berikutnya saudara, Efesus 6 ayat 5-7. Dikatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Di sini kita melihat sebuah pelayanan itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Tetapi Allah menghendaki orang-orang yang merdeka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu melayani. Jadi melayani adalah kehendak Allah. Dan dalam pelayanan kita, bagaimana caranya kita melayani Tuhan? Dengan kita melayani sesama kita. Dan dalam melayani sesama, Tuhan bilang jangan pandang muka, jangan pandang orang. Karena ketika kita pandang muka, kita melakukannya salah. Ketika kita berharap pada orang, maka kita akan bisa kecewa. Itu sebabnya dalam tantangan-tantangan pelayanan, Tuhan katakan ketika engkau melayani sesama manusia, seperti engkau melayani Tuhan. Jadi motivasi kita melakukannya memang kepada manusia, tetapi kita lakukan itu karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Tujuannya adalah Tuhan. Berikutnya saudara, 1 Timotius 1 ayat 12. Dikatakan demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara, ini adalah ayat yang ini. Dari ayat ini kita tahu pelayanan adalah sebuah kepercayaan Tuhan. Bukan pemberian manusia, tetapi sesuatu atau sebuah kepercayaan Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan kepada manusia, karena kita melakukannya untuk Tuhan, itu adalah sebuah kepercayaan Tuhan. Tidak hanya demikian, pelayanan ini diberikan Tuhan karena menurut ayat ini kita dianggap setia. Setia sebuah kata kunci yang penting. Kesetiaan ini membuat kita mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan untuk melayani. Tidak hanya demikian, dalam kesetiaan dan dalam kepercayaan itu, ketika kita melayani, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Jadi kita mampu. Kenapa? Karena Tuhan yang memampukan kita. Sekali lagi, kenapa kita mampu? Karena kita bergerak kepada kebenaran firman Tuhan dan berdasarkan firman Tuhan. Maka kita menikmati kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan sebuah ayat yang terakhir menutup kebenaran firman Tuhan, Yesaya 6 ayat 8 mengatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita lihat kunci penting, Tuhan mau percayakan kepada kita, tetapi yang menjadi satu kunci penting juga adalah kerelaan kita, kesediaan kita untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan mau percayakan kita jangan mau, maka pelayanan itu tidak akan terjadi. Yang Tuhan inginkan adalah kerelaan, kesediaan kita. Sisanya kekuatan, kemampuan itu datangnya daripada Tuhan.
Ketika kita melakukannya kembali berdasarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Dan satu hal tentang kerelaan ini, seseorang yang rela itu sama saja seperti dia mempersembahkan korban. Korban itu bahasa Alkitab harus terbakar habis, sehingga di dalamnya tidak ada sisanya. Apa maksudnya? Supaya ketika kita melayani dengan motivasi yang benar, itu kita persembahkan sebagai satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita lihat, saudara, korban yang menyenangkan hati Tuhan ini harus terbakar habis. Nggak boleh ada penyesalan, nggak boleh ada umpatan, nggak boleh ada keluhan. Berarti itu kita nggak rela dalam melayani. Kalau dalam pelayanan itu rela, apapun yang Tuhan baik kita akan mengucap syukur. Apapun yang Tuhan perbuat, kita selalu berkata Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan tentang pelayanan dan memiliki motivasi yang benar dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami mendengar firman Tuhan tentang melayani. Sebab itu Tuhan, berikan kami hati yang rela dalam melayani. Berikan kami hati yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan kami. Sebab ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Allah akan memampukan kami dalam pelayanan-pelayanan kami dengan tujuan mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dalam usaha mereka, dalam kegiatan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkati dan kiranya jadikan kami orang yang produktif, jadikan kami orang-orang kepercayaan Tuhan. Dan apapun yang kami perbuat hari ini sesuai dalam kehendak Tuhan, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami peraskan doa sembah kami, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.